Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian rutin dengan bahasan dari kitab Kesempurnaan dan Keagungan Islam. Di sini yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhahu ta'ala. Di mana pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang pentingnya kita mengenal Islam, perlunya kita mengenal Islam, dan sudah kita sampaikan beberapa poin tentang pentingnya kita mengenal Islam. Kurang lebih kita sebutkan ada 4. Ada yang bisa menyebutkan jemaah yang nyatat kemarin? Yang pertama, mensyukuri nikmat Islam. Naam, mensyukuri nikmat yang Allah beri dengan ke-Islam. Naam. Yang kedua, Pak? Iya, pentingnya agar kita mempelajari agama Islam ini agar kuat keislaman kita. Yang ketiga, iya, dan yang ketiga agar kita iman kita itu kuat. Yang keempat, iya, agar kita mampu mengamalkan syariat Islam, mengamalkan syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. 6. Sore hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mulai dari halaman pertama. Antum lihat, jamaah bisa lihat, kita akan bahas insyaallah ta'ala. Jadi kalau tulisan yang ada hitamnya itu, yang di atas itu buku yang aslinya, kemudian penjelasannya itu yang baru, yang putih begitu. 6. Kita mulai dari yang pertama, yaitu wabihi nasta'inu, dan kepadanya kami memohon pertolongan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tentunya kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu sedikit pun kecuali atas pertolongan Allah Rabbul Alamin. Demikian pula kita ketika mau belajar ilmu agama, kita mau sholat, kita mau membaca Al-Quran, kita mau berpuasa Ramadan, ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allahu Rabbul Alamin kita tidak mampu untuk melakukan apapun. Sehingga di dalam penulisan buku ini pun ya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimulailah penulisan atau penjelasan tentang buku yaitu kesempurnaan dan keagungan Islam ini. Babu fadlil islami, bab keutamaan agama Islam. Bab keutamaan agama Islam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan tentang keutamaan Islam ibaratkan kita berenang di tengah lautan yang luas. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang Islam, maka Islam sangat luas. Dan juga ketika kita berbicara keutamaan agama Islam, itu ibaratkan lautan yang tak bertepi. Di antara keutamaan yang bisa kita sebutkan, pertama, karena agama Islam adalah jalan keselamatan. Di antara keutamaan agama Islam ini adalah jalan keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan di dunia dan juga keselamatan di hari akhir nanti. Sehingga dengan itu kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Walaupun seandainya seseorang yang dia mendapatkan hidayatul Islam, hidup kesulitan di dunia ini, tetapi dia telah mendapatkan satu nikmat besar, apa itu? Jalan kebahagiaan di akhirat nanti. Kenapa? Karena Islam ini diantara keutamaannya adalah yaitu jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana di dunia? Di dunia ibaratkan agama Islam itu seperti peraturan keselamatan. Rambu-rambu keselamatan bagi setiap manusia. Belum lagi nanti pada hari kiamat. Bayangkan kalau seandainya di jalan raya, di perempatan itu tidak ada lampu merah. Apa yang terjadi jamaah? Semrawut betul. Ya, yang depan ditabrak, yang belakang ditabrak. Yang satu pengennya duluan, yang satu pengen nyerobot. Itulah. Maka Islam datang untuk mengatur. Bayangkan kalau tidak ada syariat Islam, hidup ini hampa. Tidak ada kenal halal dan haram, semuanya boleh. Kemudian Islam datang untuk mengatur mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Islam mengatur. Ya. Mungkin ketika ada orang yang mengatakan Islam ini agama kok banyak peraturan. Justru Islam itu agama peraturan. Justru agama Islam itu adalah agama peraturan. Coba bayangkan jenenganlah, ya, mau nyari sekolah untuk anak. Kira-kira kan nggak langsung dimasukkan ke sekolah sebelum tanya-tanya. Misalnya, Pak, sekolah di sini masuknya jam berapa, Nje? Oh, kalau sekolah di sini masuknya bebas, Pak. Loh kok bebas, Nje? Nggak masuk juga nggak apa-apa. Terus seragamnya gimana, Pak? Seragamnya bebas. Nggak pakai baju juga nggak apa-apa. Saking bebasnya. Bayarnya gimana? Oh, bayarnya mahal. Pelajarannya, Pak? Pelajarannya terserah. Pengen belajar apa silakan, bebas. Mungkin orang yang bertanya ketika ingin memasukkan anaknya sekolah melihat sekolah ini kok nggak ada peraturan. Berangkatnya jam berapa, bebas, nggak masuk juga nggak apa-apa. Wah, udahlah nggak jadi ke situ. Nah, itu baru tentang sekolah. Bagaimana dengan agama Islam ini? Sehingga keutamaan Islam yang pertama adalah jalan keselamatan. Tentunya ada keselamatan karena didahului dengan rambu-rambu, ketentuan-ketentuan dan peraturan yang sudah ditetapkan.
Nah, ini yang pertama. Kemudian keutamaan yang lain agama Islam adalah penyelamat dari api neraka. Penyelamat dari api neraka. Kita masih bahas bab yang pertama, keutamaan Islam. Islam adalah penyelamat dari api neraka. Tentunya kita semuanya pengen kalau nanti di hari kiamat kita selamat. Walaupun mungkin di dunia kehidupannya itu sulit, berat, susah, payah. Yang penting pulang kampung apa? Senang. Ibaratkan jenengan misalnya merantau kemana? Ke Jakarta. Entah di Jakarta itu kerjanya apa, capek, ya berangkat pagi pulang malam, belum macetnya, panas, ya rumahnya juga berat, ya rumahnya cuma ya sekian kali sekian, jangankan buat apa, buat tidur lurus, ya duduk aja sempit misalnya. Tetapi yang penting nanti pulang kampung ke Semarang senang. Kenapa? Karena di sana perantauan suatu saat akan pulang. Sehingga agama Islam ini adalah agama keselamatan. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan nanti di hari kiamat dari api neraka. Ya, menyelamatkan dari api neraka. Makanya pernah dikisahkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang alim yang kaya raya di zamannya. Di setiap jalan beliau dikawal. Kendaraannya terbagus di zamannya. Suatu saat ketemu orang kafir jemaah. Dan orang kafir ini miskin, susah, payah lagi. Udah miskin, susah, payah itu. Ya. Ketemu seorang ulama, pakainya bagus, kaya raya, dijaga kendaraannya mewah. Nah, orang kafir ini yang miskin berat. Kemudian dia nanya, wahai imam, di dalam Islam bukankah kalian itu mengatakan, katanya kemewahan dunia ini, kenikmatan dunia ini adalah seperti penjara. Sedangkan menurut kalian untuk orang-orang muslim, dunia ini bagi orang kafir surganya. Bagaimana kalian menilai ya, dunia ini sebagai surga bagi orang kafir dan kenikmatan dunia ini bagi orang muslim itu penjara? Lihat saya ini, saya hidup susah, payah, sampai tidurnya aja mungkin di kolong. Makannya itu apa? Sehari makan, sehari enggak. Gimana ini dikatakan surganya buat saya? Kemudian katanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan betul. Karena kenikmatan dunia ini bagi setiap muslim seperti penjara. Ada batasan-batasan yang harus dihindari. Ada hal-hal yang Allah haramkan. Ada perintah-perintah yang untuk kita menjauhi. Sehingga walaupun kita mendapatkan nikmat dunia seperti ini adalah ibaratkan penjara buat kami. Kenapa? Ada hal-hal yang memang batasan-batas sudah Allah larang. Tetapi sebaliknya buat engkau yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesulit apapun kesusah payahan yang kau hadapi di dunia ini, itu surga. Loh, saya makannya susah. Sehari makan, sehari enggak, surga. Tapi lihat baju saya compang-camping, jarang beli pakaian, surga. Saya hidup nyari uangnya susah, banyak utang, surga. Loh kok bisa? Karena nanti kalau engkau meninggal dunia, lebih berat dari sekarang. Apa itu? Neraka. Akhirnya orang ini mikir jemaah. Kalau dunia ini dikatakan surganya buat saya, gimana nerakanya? Yang di dunia saja sudah berat seperti ini, susah payah. Bagaimana di nerakanya? Langsung syahadat jawab. Masuk Islam. Sehingga seorang muslim itu jangan sampai silau melihat orang-orang kafir misalnya di dalam kemewahan dunia.
mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Kenapa? Itu surga buat mereka. Ataupun mereka kesusahan, itu surga buat mereka. Kenapa? Surga mereka di dunia. Mau itu senang, mau itu susah, itu surganya. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti bukan mendapatkan kebaikan, tetapi akan mendapatkan keburukan. Ya, akan mendapatkan keburukan. Ya. Maka ini keutamaan yang kedua tentang keutamaan Islam. Yang ketiga, agama Islam keutamaan diantaranya adalah untuk memperkuat jalinan persatuan. Memperkuat jalinan persatuan. Ya, karena Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu saudara. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu saudara. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, yang sejati, yang orang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi kalau kita pengen jadi muslim sejati, tidak mengganggu orang lain. Baik ganggu lewat lisan atau tangannya. Bukan cuma muslim-musliman. Apa muslim-musliman jamaah? Ya gitu, katanya si muslim, saya muslim. Ya, ini lihat KTP-nya. Tapi senangnya ganggu tetangganya. Senangnya mengganggu siapa? Tetangganya atau orang lain. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saudara. Entah itu dari negara mana, keluarga mana, dari bahasa apa, dari kulit yang berwarna apa, ya. Tetapi ketika mereka masuk Islam, maka mereka kata Rasul, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara. Saudara, ya, sehingga keutamaan Islam ini mempersatukan, ya, mempersatukan umat ini di atas ukhuwah Islamiyah, ya. Bukan karena persatuan ini karena partai. Islam persatuannya bukan karena organisasi, bukan karena partai, tetapi Islam itu di atas ukhuwah Islamiyah. Karena keyakinan yang sama, karena akidah yang sama, bukan karena partai dan juga bukan karena organisasi. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan, saling membantu, saling mengingatkan. Ya. Dan seorang muslim, ya, adalah saudara dengan yang lainnya, tidak mengganggu. Ya, mungkin tidak mengganggu lewat lisan, tapi lewat tangannya. Ya, tangannya enggak lisannya. Ya. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Keutamaan Islam yang lain, yang keempat adalah Islam menjaga keamanan. Islam mengajarkan kita itu menjaga keamanan. Sehingga ketika seorang non-muslim yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dijamin aman. Dijamin aman. Tetapi ada tadi itu yang suka ganggu. Itu loh yang suka apa? Ya, yang suka ngebom, itu bukan ajaran Islam. Cuman apa? Cuman berkedok agama Islam, gak ada Islam ngajarin begitu. Itu katanya mati syahid Ustaz, bukan mati syahid, mati sangit. Tahu mati sangit jamaah? Gosong. Ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 73 tingkatan. Iman memiliki 73 tingkatan. A'laha asyhadu an la ilaha illallah. Atau a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan syahadat. Itu Islam, iman. Yang paling tinggi adalah ucapan syahadat la ilaha illallah. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit thariq.
Dan yang paling rendah di dalam Islam itu nyingkirin gangguan dari jalan. Kalau Islam menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk dari iman, gak mungkin menteror. Gak mungkin mengatasnamakan Islam tapi apa? Mengancam sampai merusak. Itu bukan dari ajaran Islam. Rasul mengatakan wa adnaha imatatul adha anit thoriq. Menyingkirkan gangguan dari jalan, entah itu jalan dipakai manusia ataupun hewan, untuk disingkirkan biar orang aman. Gak mungkin kalau yang sekecil ini untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, itu adalah ajaran Islam, gak mungkin mengajarkan yang model begitu. Sehingga Islam ini menjamin keamanan. Islam mengajarkan untuk menjamin keamanan. Semuanya. Kita lihat contoh dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasul tinggal di Madinah, emang kaum muslimin semuanya? Enggak. Ada kalangan dari Yahudi, ada orang Nasraninya, ada orang musyrikinnya, ada orang munafik. Ya. Sehingga apa? Islam menjamin keamanan. Ya. Bahkan kalau seandainya seorang yang non muslim misalnya hidup di tengah-tengah kaum muslimin dijamin aman. Tidak diganggu. Ya. Wong Rasul sampai mengatakan dalam hadisnya tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muliakan, hormati tetangganya. Sampai kalau seandainya tetangganya non-muslim, Rasul memerintahkan untuk memuliakan. Untuk memuliakan. Kenapa? Ada hak untuk kita berbuat baik kepada dia. Bahkan Rasul mengkaitkan antara iman kepada Allah dengan memuliakan tetangganya. Sehingga Islam ini sangat menjaga tentang keamanan. Sehingga ketika kita mendengar atau menyaksikan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, kemudian mengatasnamakan Islam, maka kita akan tahu itu bukan dari Islam. Dari orang-orang yang sengaja ingin menghancurkan Islam. Islam tidak mengajarkan tentang menteror. Ya. Kalau ada duri, kalau itu ada paku, ada ranting, ada pohon, Islam nyuruh minggir, itu iman. Bagaimana merusak? Ya, maka sangat jauh dengan agama yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan yang kelima. Keutamaan yang kelima adalah Islam adalah agama kebahagiaan. Islam adalah agama kebahagiaan. Ya. Kenapa kita katakan Islam adalah agama kebahagiaan? Tadi kita sudah sebutkan. Ya. Membawa kebahagiaan. Membawa ketentraman. Dan membawa kepada apa? Membawa kepada kebaikan. Ya. Sehingga ketika seorang mengetahui ketentraman, kebahagiaan, maka dia akan mensyukuri nikmat ini. Kebahagiaan di mana? Ketentraman di mana? Di dalam ibadahnya. Kenapa? Karena kita di dalam agama Islam itu, kita diperintahkan hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyembah manusia. Tidak menyembah hewan. Tidak menyembah pohon ataupun batu. Tetapi Islam ini mengajarkan untuk kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan membawa kepada kebahagiaan, ketentraman, dan memberikan kepada seorang tersebut fokus. Sebagai permisalan, seorang yang bekerja, ambillah misalnya kerjanya nyopir, kemudian punya majikannya 3. Punya majikannya berapa? 3. Padahal kerjanya dalam waktu yang sama. Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Ya. Kemudian apa? Majikan yang pertama, Mas, jangan lupa
nanti anterin saya besok jam berapa? Jam 8. Kemana? Keluar kota. Majikan yang B, yang kedua ngomong lagi, Mas besok jangan lupa ya, antarkan keluarga. Mau kemana? Mau belanja. Jam berapa? Jam 8. Majikan yang ketiga ngomong lagi, jangan lupa. Kemana Pak? Besok jam 8. Kemana Pak? Nggak usah bawa mobil. Terus udah ini saya ada kerjaan di rumah, bantuin saya. Itu kira-kira orang ini bingung. Bingung. Ini mana yang harus saya turutin ya? Semuanya majikan. Bingung dia. Nggak fokus. Mau pilih A nanti dimarahin sama B sama C. Milih yang B nanti A sama C marah. Milih yang C, A yang sama B nggak terima. Itulah ibaratkan. Kalau seandainya manusia di dunia ini memiliki 3 Tuhan. Bukan membawa ketentraman. Ya. Kenapa? Karena akan menjadikan apa? Ya, tidak fokus. Akhirnya nanti kalau Tuhannya marah, ya, 3-tiganya marah karena nggak ada yang diikutin, berat. Akhirnya Tuhan yang pertama mau saya adab dia. Saya adab dengan apa? Dengan kebanjiran. Yang kedua ngomong, jangan kebanjiran. Terus apa? Longsor. Tuhan yang ketiga, jangan kebanjiran, jangan longsor. Apa? Kebakaran. Wah itu bisa perang Tuhan jemaah. Bisa apa? Bisa perang Tuhan. Lu kalau repotnya kalau udah perang Tuhan bisa nanti gunung melayang. Ya. Ini enggak fokus jemaah. Coba kalau orang yang memiliki hanya untuk beribadah itu Allah satu-satunya. Fokus. Itulah ibaratkan Islam membawa ketentraman. Membawa ketenangan. Dalam apa diantaranya? Ibadah. Di dalam sesembahan, di dalam kita menyembah Allah, fokus cuma apa? Karena satu. Karena apa? Karena satu. Ya. Kemudian ketentraman, ketenangan yang lainnya adalah di dalam ibadahnya itu sendiri. Bagaimana ketentraman dan ya ketenangan ibadahnya itu sendiri selain yang disembah hanya satu? Karena Islam tidak pernah memberikan apa? Menyulitkan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah sebutkan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyulitkan bagi seorang hamba. Allah tidak apa? Memberikan kesulitan sedikit pun kepada hambanya. Ya, contohnya misalnya sholat, ya, sholat 5 waktu, ya, mudah. Kalau nggak bisa berdiri, boleh duduk. Boleh apa? Boleh duduk. Ya, kalau memang duduk pun nggak mampu, ya sudah berbaring. Mudah. Nggak ada dipaksa. Zakat, ya kalau mampu, kalau nggak mampu malah dapat zakat. Haji, Rasul menyebutkan kalau mampu dalam apa? Mampu dalam fisik sehat, yang kedua harta aman. Ya, mampu. Oh belum mampu, ya sudah sabar dulu. Ya, nggak ada kesulitan. Nggak ada berat di dalam Islam, tidak ada sulit. Orang mau tobat sudah, ya, untuk meninggalkan amalan yang pernah dia lakukan, kemudian memperbaiki diri, itulah tobat. Dan banyak melakukan amalan kebaikan, menyesali apa yang telah diperbuat, ini tobat. Bayangkan umat-umat terdahulu, kalau orang mau tobat itu apa? Itu dengan apa? Dibunuh. Ya, seperti umatnya Nabi Musa dahulu. Dengan apa? Dengan dibunuh. Ya, hari ini enggak mudah. Yang penting ya apa? Dia menyesali, meninggalkan perbuatannya yang telah dia lakukan, dan juga dia apa? Ya, berusaha memperbaiki diri dalam ketaatan. Semoga Allah mengampuni. Ya. Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang membawa ketenangan dalam Islam. Nah.